melongok-melongok dia mati sendiri. Aduh, gua di mana nih? Kasihan kan? Ditemenin nggak sama Yesus dia ke Firdaus? Kan gitu kata dia. Nah, pertanyaannya hari itu sempat nggak dia ke Firdaus? Kalau Itu sempat mana tidak dalilnya? itu Karena tidak kalau ada ayat tidak ada dalilnya penjelasan. maka dia berbohong mem-PHP orang. Makanya saya bilang Tidak. dia berbohong. Oke, saya tunjukkan data ya. Menurut kamu, Rifa, Muhammad sebagai nabi itu diyakini sebagai nabi karena ada bukti atau karena hanya iman? Coba jawab dulu. Karena saya bisa membuktikan kalau dia nabi. Caranya bagaimana? Nabi itu adalah utusan Tuhan, membawa kebenaran, maka dia harus benar. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Seperti Yesus dan Paulus berbohong. Kalau saya bisa membuktikan Yesus dan Paulus berbohong. Jangan lari ke Jangan atur saya, jangan atur saya. Kamu Kau kan- di sini belajar. Wah, mulai Saya panik tidak kan? bisa diintervensi. Loh, kok panik? Apalah kau ini? Aku bukan orang yang bisa kau Belum atur apa-apa, kamu menjawab. sudah ngerocos. Loh, Kamu itu tadi suka-suka aku lah. mengatakan. Kenapa kau yang Sebentar. panik kalau aku nyerocos? Harusnya kau yang panik. Sebentar. Harusnya aku yang Sabar. panik kan? Kok kau yang panik? Loh, Sebentar. aku yang kau suruh sabar. Perasaan aku yang sabar Tadi menghadapi kamu kalian. mengatakan bahwa kau bisa membuktikan bahwa nabimu itu betul-betul nabi. Bagaimana caranya membuktikan? Kan aku jawab. Telingaku kemana, Apa Pak? itu? Apa itu? Nabiku tidak pernah berbohong seperti Paulus dan Yesus. Loh, gimana sih? Itu kan iman namanya, Dek. Itu namanya pembuktian, iman. Dek. Itu Sama rasional. seperti gini, saya tunjukkan data ya. Contohnya, Gulam Ahmad yang Teman-teman perhatikan ya. Dia nanya saya. Lalu kan, saya lanjut jawab. kan? Udah. Ini loh, Aku itulah paling saya bilang. udah diam-diam kamu kau nggak ya. mampu jawab. Kau tanya, masih mending si Otniel sama si Immanuel. Dia bertanya, aku yang jawab. Kalau seandainya jawabanku salah, kau bantah. Bukan malah kau di sini yang ngajarin aku. Kan ku bilang kau awam, kau bertanya, kau belajar sama aku. Ku bilang nabiku itu orang benar karena dia tidak pernah berbohong. Buktinya mana? Ya tunjukkan nabiku pernah berbohong seperti Tuhan kau dan Paulus. Kalau aku, Tuhanmu dan Paulus pernah berdusta. Nah, nabiku tidak pernah berbohong. Padahal literasi tentang pembicaraannya itu banyak. 7.000 hadis di kitab Sahih Bukhari. Al-Quran keluar dari lisannya, walau itu pun perkataan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan dia berbohong. Itu namanya adalah rasio, bukan imani. Yang imani saja adalah ketika tidak ada tertulis lalu dikatakan iya, itu namanya imani. Lah, nabiku dikatakan orang benar. Nabiku dikatakan rahmatan lil alamin. Faktanya memang dia rahmat untuk alam. Buktinya Eropa itu keluar dari kegelapan karena ajaran nabiku. Berarti dia rahmat untuk sekalian alam gitu. Itu fakta, rasio itu. Kalau aku bilang kalau bisa membuktikan Paulus, ya halo Katy Perry apa nih? Katy Pepet apa nih? Katy apa nih? Katy Ngomongnya sopan lah. Lah sopan itu nama kau kayak gitu. Nama aku makanya kau kasih nama yang bagus. Nama aku pun aneh-aneh, Pepe. kalau kau laki. Kenapa Ya mana aku baca Pepe? di sini Petet. Ya mana tuh nama kau Katy Petet? Mana aku tahu. Nah, apa Itu bertanya judulnya aja. itu apa itu judulnya? Yesus menikah usia 18 tahun. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Gini kan bagus nanya. Mana dalilnya? Ini aku tunjukkan dalilnya. Ini dalil namanya nih. Menurut source dari Gardiner Lawrence 1996 Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com, Jesus Christus married dengan Mary Magdalena, punya 3 anak, Tamar, Justus dan juga Joseph. Nah, itu satu. Yang kedua, ini dalilnya lagi. Lukas pasal 7 nomor 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyiapkannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dalam ajaran Yahudi, menurut Separia Gitin 57a, tidak boleh orang bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri. Maka dengan demikian ini menunjukkan indikasi bahwa Yesus menikah. Ceder kon. Bukan menikah namanya. Dos apa namanya, berzina gitu. Itu orang yang bertobat.
Makanya Jadi diciumi kakinya. setiap orang bertobat cium kaki Yesus gitu. Iya. Mana dalilnya kata Yesus kalau mau bertobat cium kaki Itu Allah? ada itu videonya. Ya mana dalilnya? Mana dalilnya mana? Kalau bertobat cium kaki Yesus dulu. Yang pertama, udah nanya agamaku aja udah. Bubuk kau nanti bahas Kristen udah. Nanya aja agama Islam. Kalau bahas Kristen nanti hancur lebur kau, Dek. Serius, Dek. Udah 2 aku buktikan, 3 malahan tadi tuh. Yang satu kayak mama kurang belanja. Udah nanya Islam aja, Bro. Bahas Kristen nanti babak belur saudaraku ya. Apa Nggak yang mau sanggup ditanya kalian. ini Islam ini? Ah? Apa Ya yang kalau mau nggak ada punya ditanya? pertanyaan, kalau nggak ada punya pertanyaan turun. Saya lagi mau ditanya sama orang-orang Kristen biar kalian tercerahkan ya. Udah belajar aja dulu di sini ya, belajar ya di sini dulu. Dah, diam mute. Sama Immanuel diam dulu ya. Di sini room tempat orang dicerdaskan akal dan pikirannya ya, bukan tempat orang di sini menyesatkan. Uniriva adalah orang yang belajar untuk mengajarkan kembali apa yang dia pelajari. Oke? Oke dong, gitu ya. Katy Petret, kamu di sini saja sama Immanuel belajar, anak bunda ya. Anak bunda baik-baik aja di situ duduk ya. Halo Dika. Halo, Iya. Bisa buka cam, Bro? bisa Oke, silakan. Agamanya apa, Bro? Kristen? Oke, buka cam dulu, Bro. Siap. Iya, bagus. Silakan Dika. 1001 pertanyaan untuk Dika. Ya Mbak Uniriva. Sorry, 1001 pertanyaan dari Dika untuk Uniriva. Silakan deh, tentang agama Islam kalau bisa ya. Tapi kalau mau bertanya tentang Kristen pun silakan, nggak apa-apa. Cuman saya tidak mau membuat gereja kalian nanti punah. Karena kalau saya menjawab nanti banyak yang mualaf nanti. Nggak ada lawan debat kami lagi nanti, ya. Sikit-sikit aja dulu yang masuk ke Islam, jangan banyak-banyak. Nanti punah gereja, kasihan pendeta kalian ya. Ya, silakan. Ya, Deko. ya Mbak Uniriva katanya kan, Iya deh. Muslim ini sangat mempermuliakan Nabi Isa. Tapi kok saya lihat tadi Mbak Uniriva bilang Yesus pernah berbohong. Di mana itu? Oke. Pertama, harus kamu ketahui Isa dalam perspektif Islam dengan Yesus perspektif Bible itu tokoh yang berbeda digambarkannya. Kenapa? Karena kita sumbernya beda. Isa adalah nabinya umat Islam. Yesus adalah orang yang digambarkan sebagai Tuhan dan terkutuk mati di tiang salib yang diyakini sebagai Tuhan oleh umat Kristen. Itu dulu ya. Kita Iya. memang membicarakan tokoh yang sama tapi perspektif kita berbeda. Nah, Yesus berbohong itu saya bisa menunjukkan indikasi Yesus berbohong sebanyak 3 kali. Sebenarnya banyak, cuman yang 3 ini aja kita bahas. Mau kita bahas itu deh? Bisa? Pertama kita bahas dulu satu-satu ya. Oke, ketika Yesus berkata, Anda pernah membaca ayat ini? Lukas pasal 23:43. Bisa Kalau punya Bible ditunjukkan? silakan dibuka. Oke, saya bacakan aja ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu jujur atau bohong Yesus itu? Ya, kayaknya jujur sih. Oke, hari itu dia ke Firdaus atau ke alam maut? Kalau mau. Berarti jujur atau bohong? Ya, saya tidak tahu juga ya. Data yang kedua? Iya ya. Pikirkan aja ya, renungkan aja ya. Data yang Iya, kedua. Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pernah dengar ayat itu? Ya, Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pernah dengar ayat itu? ya. Nah, itu jujur atau bohong? Kayaknya jujur sih. Jujur. Kalau memang jujur, kenapa Henok dan Elia sudah bisa ke surga tanpa melalui Yesus? Yang berbohong, penulis kitab Perjanjian Lama atau Yesus? Mungkin karena itu kan sebelumnya. Di mana Yesus berkata, di mana konteks pembicaraan Yesus itu adalah konteks setelah dia. Dia berkata, tidak ada satupun, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa.
Ada nggak batasannya di situ bahwa oh ini konteksnya cuma pada masa aku aja, yang masa lalu jangan dibahas ya, masa lalu antara kita tutup. Ada nggak di situ? Makanya ini saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, saya sudah baca itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Nah, Elia dan Henok itu orang. Iya, iya. Kecuali dia bilang gini, tidak ada. Tapi kecuali kamu Islam. Maka kalau kamu Islam, ini Yesus tidak jadi berbohong. Data yang ketiga, Bu? Oh, data ketiga. Lukas pasal 24 ayat 46. Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Kamu percaya itu? Bangkit, mati dan bangkit Yesus pada hari yang berkata ketiga. begini. Yesus berkata begini, ada tertulis demikian nih. Coba dibaca nih. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan menderita dan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis ini? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati ini. Mungkin di dalam itu apa ya saya? Saya kasih kamu waktu 1500 tahun untuk mencari ayatnya. Kalau kamu ketemu nanti saya beli harganya 2 juta. Kalau ada ayatnya. Ya, maksudnya begini kan. Dari yang saya dengar, orang Islam juga menantikan Nabi Isa di hari kiamat. Jadi menurut saya beda perkes bedanya di di Kristen dengan di Islam itu bedanya tentang disalib saja itu. Maaf, banyak perbedaannya. Di dalam agama Islam, Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah. Yesus terkutuk di tiang salib. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu bukan orang yang gampang berkata-kata kotor. Yesus berulang kali mengatakan ular beludak, anjing, kunarion, munafik, bodoh. Nabi Isa tidak pernah berkata-kata seperti itu. Iya. Tapi orang Muslim mengetahui ada Nabi Isa kan dari ini juga kan? Dari Tidak, kami tahu Bani Nabi Isa dari Israel. Al-Quran. No. Iya, Al-Quran tapi- itu bukan dari Bani Israel, tidak. Kami tidak tahu seorang nabi pun dari Bani Israel. Kami tahu nabi-nabi yang kami tahu itu dari Al-Quran, bukan dari Bani Israel. Maaf, Al-Quran itu bukan dari Bani Israel, bro. Iya, tapi maksudnya Al-Quran itu wahyu. Nabi Isa kan di dalam Al-Quran ya dari ini kan dari Bani Israel. Bukan. Dia bukan Bani Israel, Dek. Yang bilang dia Bani Israel siapa? Dia diutus untuk Bani Israel. Dia ibnu Maryam. Dia anaknya Maria. Dia tidak punya bapak. Dia tidak ada keturunannya secara nasab kepada Israel itu. Iya, Dia jadi cuma menurut- punya ibu saja. tapi kan lahir di ini Bu, lahir di Israel. Ya, saya kalau lahir di Ternate, apakah saya Oh, orang iya, iya. Ternate? Apakah saya Iya, oke. ada urusan? Ada Ya, oke kegiatan? lah, saya Oke, keluar oke, dulu oke. ya. Ya. Oke. Thank you. Nanti naik lagi Dika ya. Oke. Oke, good night Dika. Sehat-sehat selalu adekku ya. Siap. Oke, sehat-sehat. Banyak ini malam ini guys. Tumben nih. Halo Krisvia. Ya, halo, Bunda. Ya bro, silakan bro. Kalau Anda orang Kristen awam, non Muslim awam, silakan bertanya tentang agama saya, atau Anda bertanya tentang pemahaman saya tentang agama Anda pun boleh. Tapi itu pilihan kedua. Kalau Anda berilmu, silakan diskusi dua arah dengan saya. Tapi harus buka kamera dan tunjukkan Anda kredibel dalam
menjelaskan agama gitu bro. Kalau enggak bertanya saja. Lembur kita nih malam ini. Maaf Bunda, ini kameranya nggak bisa on cam soalnya lagi rusak. Oke, tapi Anda di sini boleh bertanya saja ya. Kalau bisa sih bertanya tentang agama saya. Tapi kalau Anda ingin tahu pemahaman saya tentang agama Anda pun juga boleh, nggak masalah bagi saya karena saya seorang akademisi. Maaf Bunda, ini saya cuma langsung ke topik pembicaranya aja gitu Bunda. Silakan bro. Maksudnya topiknya Bunda tadi penjelasannya itu yang mau kita apa dari Bundanya apa topiknya mengenai apa ini? Topik saya banyak. Yesus bukan Allah, Yesus manusia. Banyak. Topik saya banyak bro. Anda aja. Kalau topik saya banyak bro. Anda saja, Anda mau bahas tema apa? Ya Bunda, tadi kan Bunda bilang apa menurut ajaran kita umat Kristiani itu kan sesuai Bible. Bentar, naik Jun, bentar. Naik dek. Ntar aku naikin Jun dulu. Jun, di follow akun Jun ya teman-teman ya. Naik dek, mana nih nggak nampak? Naik ke atas Jun. Oke, lanjut gimana bro? Ya, jadi tadi tadi kan menurut ini dari Bunda, menurut kita ajaran umat Kristen itu kan melalui perjanjian baru itu kan kepercayaan kita melalui Yesus kan ya semua akan kita bisa punya jalan untuk menuju surga gitu. Itu kepercayaan kami. Ya nggak apa-apa, itu kepercayaan Anda nggak masalah Pak, itu keyakinan Anda. Ya, yang kita bahas di sini, bukan doktrin, tapi kita bahas di sini adalah perkataan Yesus dalam kitab Anda. Kita bicara Alkitabiah di sini, sorry. Ya, cuman tadi saya tidak setuju kalau Bentar Pak. Bentar Pak, jangan ngomong dulu Pak, saya pindah dulu. Bentar ya. Bentar ya Pak. Oke. Tes. Oh, dua-duanya. Oke, tes. Gimana Pak? ya ini tadi saya cuma tidak setuju kalau tadi Bunda bilang melalui apa tadi kan melalui ayat yang Bunda tadi bicara bahwa Yesus pernah tipu. Itu saya tidak artinya itu data yang tadi Bunda jelasin itu kurang tepat. Kurang tepatnya di mana Pak? Bukan kurang tepat, tapi saya tidak setuju begitu. Iya nggak apa-apa, nggak setuju, bantah aja. Bapak kalau tidak setuju bantah gitu loh. Kita tunggu kebantahannya. Kalau memang bisa dibantah, bantah. Kita kan dari tadi kan buka komal ini supaya kalian bisa membantah argumen saya. Kan Yesus bilang begini, hari ini juga nih, Lukas 23:43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada waktu itu Yesus mati, dia kemana waktu itu? Ke surga. Coba tunjukin ayatnya, dia ke surga. Ayatnya kan sudah ada di Bible itu. Setahu saya dia mati Pak hari itu, 3 hari baru bangkit, 40 hari kemudian baru naik ke surga, setahu saya. Bahkan ada dalam kitab Petrus dikatakan bahwa dia rohnya malah pergi ke alam maut untuk katanya mengalahkan maut. Itu pun butuh waktu 3 hari. Nggak ada ayat mengatakan nih. Anda baca 1 Petrus pasal 3:18 nih. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya membawa kita kepada Theos. Dia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tapi dibangkitkan menurut roh. Bahkan rohnya kabur pergi ke alam maut, bukan ke Firdaus. Jadi yang mengatakan dia ke Firdaus itu siapa? Saya nggak tahu tuh. Buat teman-teman Kristen, kalau nggak tahu tentang kitab sucinya, jangan memaksakan diri ya. Saya kan suruh tadi bertanya tentang agama saya. Nanti bawa belur nanti ya.
Kalau kalian mempertanyakan agama kan dia babak belur nanti ya. Belajar Bunda. dulu sama Bunda. Ya. Bunda. Jadi Iya, Pak. ayatnya kan sudah ada di Bible. Iya, itu saya bawa ayat Bible. Bapak diam dulu, Bapak cari aja dulu ya. Carikan ayat bahwa dia pergi ke Firdaus pada hari itu. Oke, saya sapa lagi nih. Mr. Erlan 123, agamanya apa? Bapak Kris cari dulu ayatnya ya. Nanti Bapak ngomong sama saya biar kita tuh berbagi semua nih. Silakan, Mr. R. Oke, makasih. Agamanya apa? Kristen. Oke, awam atau berilmu? Orang Kristen, jemaat Tuhan. Iya, awam biasa. Oke. Bukan ahli teologi ya. Oke, bertanya saja, Bro. Oke, tadi pertanyaannya dari Pak itu, Yesus pergi kemana setelah dia disalibkan? Bukan, Betul. pertanyaan saya adalah ketika hari itu dia mati, dia kemana waktu dia mati itu? Kan dia mati hari itu. Ketika dia mati di kayu salib dan dia dikuburkan, ya kan? Iya, dia kemana hari itu? Dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Yang saya tanya hari itu, bukan hari ketiga, hari itu. Hari dia mati itu dia kemana? Enggak, tubuhnya masih Enggak, saya nggak tanya tubuhnya, bro. Anda Terus, ngerti nggak konteks diskusi? Oke. Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 43 dia berkata kepada orang yang sama-sama mau mati dengan dia hari itu, hari dia mau mati kan ini. Dia berkata kepada orang itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia bilang hari ini, bukan 3 hari kemudian. Hari Lukas ini berapa? juga. Lukas pasal 23 nomor 43. Oke, bentar ya. Lukas pasal 23 Ayat 43. Teman-teman tolong di follow akun MJ Jun ini, nanti akan jadi room untuk dialog juga ya, room official Mesiah nanti ya. 23 Silakan. 43. Ya, room official Mesiah nanti punya MJ Jun ini tolong dibuka karena nanti kita juga Kata akan Yesus upload. kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mm-mm. Lalu ada apa dengan masalah ayat itu? Hari itu dia kemana? Ke Firdaus atau ke alam maut? Dia masih di kayu salib. Ketika mereka pas mati di atas kayu salib, dikuburkan, tidak langsung ke situ. Tetapi ketika Yesus mengatakan, aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah jaminan untuk orang yang disalibkan di sebelah kirinya, bahwa dia saat itu walaupun di kayu salib, tetapi dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga Yesus berani mengatakan bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Terus hari itu dia kemana? Ke Taman Firdaus, walaupun Mana dalilnya? tubuhnya dikuburkan. Ya, mana dalilnya dia di Firdaus? Enggak ada dalilnya, tapi Oh, berarti ngarang. enggak. Kok tahu kalau dia di Firdaus? Iya, karena itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, mana buktinya kalau dia di Firdaus? Buktinya bahwa dia sudah ada di Firdaus. Hari itu dia mati. Pada waktu dia mati, dia masuk ke alam maut. Sempat dia ke Firdaus waktu itu. Berkunjung ke Firdaus sempat. Ayatnya mana? Buktinya mana? Ya makanya saya tanya, kalau nggak ada ayatnya jangan diada-adain, bro. Oke, kita kembali ke situ. Dan kita tinggalkan itu. Setelah hari itu kan Yesus mati, betul nggak? Kita buka di Yohanes pasal 20. Yohanes 20. Bro, Anda mengerti pertanyaan saya nggak, bro? Mengerti? Apa pertanyaan saya? Di manakah orang yang di sebelah kiri Yesus meninggal, atau dia langsung ke Taman Firdaus? Kapan Memang- pula aku bertanya kayak gitu, bro? Makanya, bro, saya nggak bertanya kayak gitu. Pertanyaan saya, Yesus pada hari itu kan mati. Dia kemana? Ke alam maut atau ke Firdaus? Di Dia dalam tidak kitab Anda, dalam satu Petrus, nih dalam kitab Petrus, sebab nih baca kayak 19-nya nih, dalam 1 Petrus pasal 3 nomor 19 nih ya. Tentang Petrus. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Ini dia masuk ke penjara alam maut.
Berapa tadi Petrus pasal? 1 Petrus pasal 3 nomor 18, 19, 20. Di pneumanya Yesus pergi ke alam maut. Pertanyaan saya, yang ke Firdaus apanya? Tubuhnya mati, dikubur 3 hari, rohnya pergi ke alam maut. Pertanyaan saya, apanya yang pergi ke Firdaus? Apanya, bro? Tunggu dulu. Pikirannya, hayalannya, imajinasinya. Santai dulu. Santai lah, saya mah santai orangnya. Oke, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, 19, 20. 18. Oke, jangan kita copot-copot ayat. Kita harus Lah, ya baca satu kitab kalau perlu, bro. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya, satu kitab kalau perlu. Baca dari satu kitab, Anda mute dulu, baca satu kitab ya. Silakan baca sendiri ya. Silakan baca dulu. Jangan, kami nggak usah dengar. Anda baca sendiri, nanti Anda jelaskannya. Satu kitab kalau perlu. Dari satu kitab Kejadian sampai Wahyu nggak apa-apa. Kita naikkan yang lain dulu ya. Soalnya kalau nungguin Anda baca satu kitab lama, bro ya. Kita banyak pasien nih. Nanti kalau udah selesai baca, kepanggil bilang saya ya, biar saya suruh buka. Dengar dulu. Oh udah selesai ya. Udah silakan baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, termasuk dosa kamu. Nggak ada urusannya sama saya, jangan bawa saya, yang benar, bro. Ia yang benar untuk Bro, jangan bawa dengar. saya tanya. Dengar, biar bertobat kamu. Bertobat. Ia yang benar Tobat, untuk emang gua salah orang-orang yang apa? tidak Bertobat? benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia terus? yang telah dibunuh, dengar dulu, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, kenapa kamu berani sekali mengatakan Yesus menikah di usia 18 tahun? Kok kita lagi bahas waktu Yesus berjanji kepada orang yang udah mau mati itu di PHP, dijanjinya dipenuhi nggak? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, kan gitu kata dia. Nah pertanyaannya, hari itu sempat nggak dia ke Firdaus? Kalau sempat, mana dalilnya? Itu tidak Karena kalau ada tidak ayat ada dalilnya, penjelasan. maka dia berbohong, mem-PHP orang. Makanya saya Tidak. bilang dia berbohong. Yesus Kok malah tidak bahas pernah tentang dia kawin? meng-PHP orang. Lah Yesus itu, tidak pernah PHP orang. lah itu. Nah. Oke. Hari ini Pertanyaannya, juga aku kau mau bertanya bersamaku di dulu. Firdaus, kata Yesus. Hari itu dia kemana, bro? Jasadnya mati dalam kuburan. Rohnya kemana hari itu, bro? Dengar ya. Roh Yesus. Roh Yesus atau roh yang sebelah kirinya? Yang di Rohnya, kan Yesus bilang engkau bersamaku. Berarti dia juga ke Firdaus kan? Kan si rohnya orang jahat itu juga sama Yesus, kan bilang bareng dia. Gimana sih? Yesus menjanjikan sama gue, lu ke Firdaus, bro. Gitu. Pertanyaannya, Yesus hari itu kemana? Kasihan itu orang sendirian, jadinya melongok-melongok, dia mati sendiri. Aduh, gue di mana nih? Kasihan kan? Ditemenin nggak sama Yesus dia ke Firdaus? Oke, intinya tidak ada ayat penjelasan ketika dia mengatakan demikian. Intinya, Nah itu dia, makanya saya katakan ada indikasi bahwa Yesus tertulis sebagai seorang yang berbohong, mem-PHP orang lain. Loh, tidak. hari Tidak ada di itu kitab juga dalam kitab 1 Petrus itu dia pergi ke alam maut. Pertama, jasadnya mati dalam kuburan, rohnya pergi ke alam maut. Apanya yang di Firdaus? Ini namanya ngarang-ngarang, Ini namanya Bertobat rasional. Bertobat kau. Katanya tadi kamu dokter, kamu sudah jadi dokter. Jadi dokter itu jadi berkat. Oke ya. Ini saya jadi berkat nih. Oke, dengar ya. Yesus tidak pernah menikah. Oke. Dari mana Yesus kamu tidak tahu? pernah menikah. Dari mana kamu tahu? Kitab yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Di dalam kitabmu itu Oke, berapa tahun Aku mau kehidupan tanya, Yesus aku mau ditulis? tanya. Buktinya mana? Buktinya Yesus menikah di usia 18 tahun. Nih, Jangan ada ngada-ngada nih. kau. Nih di dalam ini kata Burita Wayu nih. Jangan ngada-ngada kau. Ini Oh, kamu ngada-ngada? bisa diajukan ini loh. Bisa Ya, silakan masuk. Ya, saya akan laporkan ke kantor polisi. Udah Bisa pernah Nanda? dilaporkan kau ini. Iya silakan. Kamu Silakan. menista agama ini. Ya silakan laporkan. Si Nanda udah Oke. pernah dilaporkan tapi nggak Coba masuk. kasih Kenapa? dalilnya. Karena dia Coba ada dalil. Ada dalilnya ada. Coba. Jangan panik lah, biasa aja bro. Nah, santai, Laporkan iya, aja. santai. Iya, nih Burita Wayu yang bilang nih. Jangan sampai malam ini Tuhan mengangkat nyawamu, yang mengambil nyawamu dari tubuhmu. Waduh, ngancam-ngancam. Wah, Tuhan yang ngambil-ngambil nyawa. Yang mati itu Tuhanmu bro. Tuhanmu pernah mati. Tuhanku tidak pernah mati. Walaupun dia mati tetap dia hidup dan bangkit Tuhanku kembali. tidak pernah mati, walaupun pernah mati tapi dia hidup. Gimana Lihat. nih ceritanya? Dengar,
Tuhanku Yesus tidak memang- pernah mati, tapi Dengar. dia pernah mati. Gimana nih? Bro? Yesus Yang benar memang lah. mati. Mati Yesus memang karena mati. dosa-dosa kamu dan dosa-dosa aku. Kok saya? Dia mati untuk bawa-bawa menyelamatkan aku semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi Yesus mati, tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Terbukti bahwa Yesus adalah Allah, Raja. Oke? Allah pernah mati ya? Ya? Allah Kenapa pernah dia mati. Oh pernah. Saya Kenapa dia mati? Allah Bapa pernah mati. Allah Bapa tidak pernah mati. Yesus pernah mati. Yesus pernah mati. Mana lebih hebat? Apa yang lebih hebat? Sama hebat. Sama hebat. Oh, yang Iya. pernah mati berarti sama hebatnya dengan yang nggak pernah Sama mati hebatnya. gitu. Kenapa Kau pernah hebat? mati nanti kan? Kau mati Dengar. nanti. Tuhan nggak? Berarti kau sama hebat dengan Tuhan ya? Kenapa Kau Yesus mati, hebat? Tuhan nggak pernah mati. Kenapa Yesus hebat? Pertanyaan, kenapa Kenapa? Yesus hebat? Kenapa hebat? Karena dia adalah utusan Allah. Kalau dia tidak meninggal, tidak mati di atas kayu salib, maka dosa-dosa manusia itu siapa yang menebus kalau bukan Yesus? Nggak ada urusannya sama gua lah. Apa urusannya sama Nah, saya? makanya aku bilang bertobat kau. Bertobat ngapain? Jangan menyesatkan orang. Kok menyesatkan? Enggak lah, meluruskan malah. Bertobat kau. Bertobat ngapain? Kamu sudah ibu-ibu loh. Umur kamu udah Iya. mau tua. Jadi jangan sampai juga Tuhan mengangkat nyawamu malam ini. Ya Mencabut nggak dari tubuhmu. apa-apa. Emang kenapa Nah. loh? Kok malah nyumpah-nyumpahin? Kok panik? Kenapa kok nangis, Dek? Tidak nangis. Ya Aku udah bilang biasa bertobat aja. kau sebelum Tuhan murka terhadap engkau. Aku kalau Ya. mau nyembah orang, mendingan aku sembah Raffi Ahmad, Sebelum ganteng Tuhan kaya murka lagi. terhadap engkau, bertobatlah kau. Ya bertobatnya caranya gimana coba? Cara bertobatnya gimana? Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sudah. Terus? Iya, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sudah sering. Di situ kamu akan paham kebenarannya. Kalau kamu Paham? menggunakan Yesus hati. adalah anak manusia, dia adalah utusan Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia bukan ciptaan, bro. Oh ada nih Yesus ciptaan Justru nih. dia adalah yang menciptakan. Mana Dia dalilnya? adalah Allah Tritunggal, Allah Mana Bapa. dalilnya? Mana Kejadian dalilnya? 1, buka Kejadian 1, makanya baca Oh Alkitab di kejadian dengan 1 baik. ada Yesus. Ada dong. Mana tunjukkan nama Yesus di dalam kitab kejadian. Bentar, sabar. Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah? Oke. Pada hari yang ke Aduh kasihan aku anak ini. Udahlah bro. Udah nanya aja Nah, ya bro lari ya. kau, lari kau. Iya aku lari. takut aku. Iya kau hebat. Udah kasihan aku. lari Tengok kau, nih ya. lari. Bukan. Lari aku duduk dari tadi nih. Makanya buka Kejadian Oleh pasal karena 1. iya nanti ya. Oleh karena pengharap. Bu, Yang bertobat dulu. kau ya, Tuhan Yesus mengampunimu. Aduh. Tolong bertobat kau. Ya. Apa ini? Kenapa orang ini bro?